Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat. Setiap hari penemuan baru dihasilkan para ilmuwan di berbagai negara. Salah satu keberhasilan ilmuwan dalam bidang sains yang mengundang kontroversi adalah cloning. Teknik penggandaan gen untuk menghasilkan keturunan yang sama sifat-sifatnya. Sejak proses duplikasi atau menggandakan makhluk hidup tanpa proses biologis ini ditemukan puluhan tahun lalu, isu ini terus menggelinding dan banyak mendapat perhatian karena dampaknya tidaklah sederhana. Berbagai film bertemakan rekayasa genetika cloning pun mulai bertebaran. Sekalipun bertemakan fiksi ilmiah, film-film Hollywood tentang cloning sangatlah populer. Sebut saja The Island. Film bertemakan fiksi ilmiah ini menceritakan kisah komunitas manusia yang eksklusif di sebuah pulau terpencil yang disebut-sebut sebagai surga dunia. Belakangan diketahui, mereka adalah manusia cloning yang diciptakan untuk memenuhi pesanan organ tertentu. Pelarian salah seorang manusia cloning di tengah perburuan terus-menerus menjadi petualangan tersendiri. Inilah salah satu film dari sekian banyak film yang mengangkat isu cloning dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Isu cloning yang mengkhawatirkan manusia ini mungkin hanyalah film fiksi. Tapi belakangan isu cloning kembali mengemuka setelah ilmuwan Cina berhasil mengkloning binatang primata. Dua monyet bernama Zhongzhong dan Huahua ini merupakan hasil cloning dengan teknik yang sama digunakan pada kloning domba Dolly sekitar 20 tahun lalu. Bedanya, cloning monyet ini dilakukan teknik penuh. Kedua monyet ini dilahirkan beberapa pekan lalu di laboratorium peneliti Cina. Saat ini keduanya sudah memasuki usia 7 minggu dan dirawat di dalam sebuah inkubator layaknya bayi manusia yang baru lahir. Dengan kesuksesan ini tak menutup kemungkinan bahwa cloning dengan cara serupa bisa dilakukan kepada manusia. Jika hal ini terjadi, seperti apa masa depan manusia? Tentu akan menimbulkan persoalan besar. Bagaimana pula dengan hukum agama terkait dengan masalah ini? Para ulama kontemporer banyak mengeluarkan fatwa bahwa cloning pada manusia hukumnya haram karena dampaknya sangat berbahaya. Namun cloning terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan hukumnya boleh atau mubah sepanjang dilakukan demi kemaslahatan atau untuk menghindarkan hal-hal negatif. Mengapa dilarang? Pertama, karena caranya tidak alami sebagaimana sunnatullah, yaitu dengan proses biologis. Allah Ta'ala berfirman, dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Al-Quran Surah An-Najm ayat 45 hingga 46. Dalam ayat lain dinyatakan pula, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 37 hingga 38. Kedua, anak hasil cloning tidak memiliki bapak. Padahal sangat jelas peran bapak dalam nasab dan urusan anak. Allah berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan bapak sangat penting dalam urusan nasab, karena seseorang akan dipanggil dengan nasab bapaknya. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan, atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil Maula Huzaifah.
Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Ketiga, cloning bisa mengacaukan keturunan. Padahal Rasul SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya, atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, kekhawatiran akan bahaya manusia cloning seperti yang dikhawatirkan para seniman dalam film-film itu tidak akan terjadi jika larangan agama ini diindahkan oleh para ilmuwan. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, kita sering mendengar tentang tuyul, makhluk gaib yang digunakan untuk pesugihan dan mencari uang. Umumnya aksi pencurian oleh tuyul ini banyak dilakukan di rumah-rumah warga. Fenomena ini kemudian menimbulkan tanya, jika memang tugas tuyul mencuri uang, mengapa tidak mencuri di mesin ATM atau di bank saja? Uang di ATM dan bank jelas lebih banyak daripada uang yang disimpan di rumah. Apalagi makhluk gaib seperti tuyul dipercaya bisa menembus tembok dengan mudah, sehingga menembus dinding bank atau mesin ATM seharusnya mudah dilakukan tuyul. Lalu benarkah jin bisa menembus tembok dan masuk ke tempat yang sudah dikunci rapat? Selain itu ada juga kepercayaan yang mengatakan tuyul tidak bisa mengambil uang yang diikat karet, sehingga sebagian masyarakat ketika menyimpan atau membawa uang akan mengikatnya dengan karet agar tidak hilang dicuri tuyul. Benarkah demikian? Apakah uang yang diikat karet memang bisa menghalangi jin dari mencurinya? Menurut rumor yang beredar, konon tuyul tidak bisa menembus dan mengambil uang yang dikurung dalam dinding besi. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil uang di ATM maupun bank yang umumnya disimpan dalam tempat atau brankas besi. Kepercayaan tentang kemampuan tuyul atau makhluk gaib yang bisa menembus tembok tidaklah tepat. Nabi SAW mengabarkan jin atau setan tidak bisa masuk ke tempat-tempat yang terkunci. Rasul SAW bersabda, kuncilah pintu, pasanglah tutup tempat air, tutuplah bejana, dan matikan lampu. Sesungguhnya setan itu tidak mampu membuka pintu yang terkunci, tidak bisa melepas ikatan, dan tidak bisa membuka bejana. Jika kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk menutupnya, kecuali hanya meletakkan lidi di atas bejana itu, maka lakukanlah itu dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tutuplah pintu-pintu dan ucapkanlah Bismillah, karena sesungguhnya setan tidak akan bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menuturkan, perintah untuk menutup pintu bertujuan agar setan menjauh dari rumah dan tidak bercampur dengan manusia. Sebab setan tidak mampu membuka wadah yang tertutup, begitu pula pintu yang terkunci. Ini menunjukkan tuyul dan jin lainnya tidak memiliki kemampuan untuk membuka dan memasuki tempat-tempat yang telah ditutup rapat. Apalagi jika ketika menutup tempat-tempat itu disertai dengan membaca basmalah. Karena Rasulullah SAW pernah menuturkan, setan memang bisa memasuki rumah seseorang jika orang itu tidak membaca basmalah ketika masuk rumahnya. Jika seseorang memasuki rumahnya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis riwayat Muslim. Artinya, selama seseorang menutup rumah, bejana, lemari, laci, dan tempat-tempat lainnya dengan rapat, dan dengan mengucapkan basmalah ketika menutupnya, maka tuyul maupun jin lain tidak akan bisa membukanya. Lalu, bagaimana dengan anggapan tuyul tidak bisa mencuri uang yang diikat karet? Benarkah uang yang diikat karet bisa mencegah tuyul mencuri? Rasulullah SAW bersabda, kuncilah pintu, pasanglah tutup tempat air, tutuplah bejana, dan matikan lampu.
Sesungguhnya setan itu tidak mampu membuka pintu yang terkunci, tidak bisa melepas ikatan, dan tidak bisa membuka bejana. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan, jin tidak bisa melepaskan ikatan. Barangkali ini yang menjadi dasar munculnya anggapan tuyul tidak bisa mengambil uang yang diikat karet. Tetapi tidak benar jika menjadikan ikatan karet sebagai penghalang tuyul mencuri uang. Sebab hadis ini tidak menjelaskan demikian. Maksud sabda Nabi tersebut adalah jin tidak bisa melepaskan ikatan yang diucapkan nama Allah Azza wa Jalla. Baik itu menggunakan ikatan karet, ikatan tali, dan lain sebagainya. Karena karet hanyalah benda biasa yang tidak memiliki kemampuan apapun, apalagi melindungi harta seseorang. Artinya, yang menghalangi jin melepas ikatan bukan karet atau alat pengikat lainnya, melainkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, saat ini hampir semua aplikasi chatting di dunia maya menggunakan smiley atau emoticon seperti Facebook, Yahoo Messenger, WhatsApp, dan lainnya. Dalam bahasa sosial media, emoticon adalah kombinasi simbol-simbol berbentuk teks tertulis sebagai simbol atau lambang untuk mengungkapkan luapan perasaan. Dengan kata lain, emoticon merupakan bahasa emosi yang diwujudkan dengan bentuk icon atau lambang. Emoticon dapat ditampilkan dengan format yang lebih menarik, berbentuk gambar wajah dengan berbagai ekspresinya, seperti senyum, marah, sedih, dan lainnya. Ada sebagian orang yang menganggap simbol-simbol itu dilarang digunakan karena gambar-gambar tersebut menyerupai gambar manusia. Benarkah demikian? Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan emoticon atau yang juga dikenal dengan sebutan smiley pada aplikasi chatting. Apakah termasuk kategori gambar yang dilarang atau tidak dalam syariat agama? Sebagian besar ulama kontemporer tidak mempermasalahkan emoticon yang ada pada aplikasi chatting di dunia maya. Sebab emoticon ini tidak menampakkan detail gambar yang menyerupai manusia. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari hadis Nabi SAW. Di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihissalam telah datang kepadaku seraya berkata, aku telah datang kepadamu tadi malam, dan tidaklah menghalangiku untuk masuk rumah kecuali karena ada patung di depan pintu, ada tirai yang bergambar makhluk hidup, dan ada anjing di rumah. Maka hendaklah dipotong kepala patung yang ada di rumah sehingga berbentuk pohon, dan hendaklah tirai tersebut dipotong. Kemudian dijadikan 2 bantal yang dijadikan sandaran, dan hendaknya anjing tersebut dikeluarkan. Kemudian Rasulullah SAW melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, sebagian besar ulama kontemporer memahami jika gambar tersebut dipotong dan tidak nampak lagi bernyawa setelah dipotong, seperti jika yang terpotong bagian dada, perut, atau yang ada hanyalah kepala yang terpisah dari badan, seperti dalam smiley atau emoticon, maka ini tidak termasuk ke dalam gambar yang dilarang. Pendapat mayoritas ulama kontemporer ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Jika bagian kepala dipotong, maka hilanglah larangan pada gambar itu. Pendapat ini juga senada dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi orang-orang yang mau bertaubat. Apakah jika seseorang telah bertaubat, ia terbebas dari pertanggungjawaban amalan buruknya itu di akhirat? Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, setiap orang pasti pernah melakukan dosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apakah orang yang telah bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan tetap mempertanggungjawabkan dosa-dosanya itu? Ataukah dosa-dosanya otomatis hilang dan tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat? Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa sejatinya segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali dan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, sehingga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Namun sekalipun telah bertaubat dan dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti tidak ada lagi pertanggungjawaban. Sebab ampunan Allah adalah suatu keniscayaan, sedangkan hisab dan pertanggungjawaban amal adalah keniscayaan yang lain. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Al-Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa hartanya tersebut dia belanjakan, serta apa saja yang telah dia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Peristiwa pertanggungjawaban amal di akhirat akan dilakukan pada Yaumul Hisab, yaitu hari di mana Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada mereka tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Pertanggungjawaban amal itu berlaku secara umum kepada seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik kepada hewan, jin maupun manusia. Sedangkan manusia akan dihisab seluruh amalnya yang baik dan yang buruk, yang telah diampuni dan yang belum diampuni. Namun bagi mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia, maka proses hisab dan pertanggungjawaban amal buruk dan dosanya akan dilalui dengan mudah. Mereka itulah yang disebut dengan golongan kanan, Ashabul Yamin, yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Al-Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Dalam tafsir Juz Amma, Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, maknanya adalah Allah akan menghisab dengan menghitung amalannya, namun hisabnya ini ringan dan tidak ada kesulitan sedikit pun di dalamnya. Orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosanya, seperti halnya orang mukmin lainnya, namun dia mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Dan ketika ditanya dosanya yang lain, dia pun mengakuinya dan tidak mengingkarinya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, dan sekarang aku mengampuni dosa-dosamu. Kemudian diberikan kepadanya catatan amal kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, dosa orang yang telah bertaubat meskipun telah diampuni oleh Allah, namun pertanggungjawabannya tetap ada. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses hisabnya dan membebaskannya dari dosa-dosanya, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa Khazanah, salat istikharah biasanya dilakukan orang ketika dihadapkan pada pilihan sulit dalam urusan yang dianggap penting, seperti dalam masalah jodoh, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Padahal dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa salat istikharah itu untuk semua urusan. Bahkan dalam riwayat lain Rasul menganjurkan untuk memohon kepada Allah meskipun dalam urusan tali sandal. Lantas apakah ini berarti untuk memutuskan hal-hal remeh dan kecil kita harus istikharah dulu? Misalnya ketika ingin menjual handphone dan membeli yang baru, serta urusan kecil lainnya? Para ulama sepakat bahwa salat istikharah dilakukan dalam semua urusan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istikharah dalam semua urusan, bagaikan surah dalam Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun,
apakah sholat istikharah dalam semua urusan itu termasuk hal-hal kecil, remeh, dan sepele atau tidak? Sebagian ulama berpendapat bahwa anjuran melakukan sholat istikharah dalam semua urusan bersifat umum, yang berarti mencakup semua urusan, besar dan kecil. Itu sebabnya setiap urusannya hendaknya diistikharahkan jika ingin dipilih atau ditentukan, atau jika merasa ragu dalam urusannya, baik kecil maupun besar. Imam Al-Aini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menganggap remeh sebuah perkara karena kecilnya dan tidak menghiraukannya, lalu dia tidak istikharah di dalamnya. Betapa banyak orang yang menganggap remeh sebuah perkara, ternyata ketika dia melakukannya atau meninggalkannya, hal tersebut mendatangkan bahaya yang sangat besar. Karena itu Nabi SAW bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian memohon kepada Rabbnya, bahkan termasuk urusan tali sandalnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar juga berkata dalam kitab Fathul Bari, menegaskan perlunya istikharah dalam semua urusan. Anjuran sholat istikharah berlaku secara umum, baik dalam perkara besar maupun kecil, sebab betapa banyak perkara kecil melahirkan sesuatu yang besar. Urusan menjual handphone lama dan membeli handphone baru misalnya memang urusan sepele, namun jika dalam hal itu ada keraguan dan bisa terkait dengan perkara yang besar, seperti bisa menyebabkan belanja rumah tangga berkurang atau SPP anak tidak terbayar, namun di sisi lain dia sangat membutuhkan untuk memperlancar urusan bisnisnya, maka dalam hal ini dia dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah untuk menentukan pilihan terbaik. Anjuran istikharah dalam setiap urusan besar dan kecil merupakan anjuran agar setiap muslim hendaknya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya dan menggantungkannya hanya kepadanya, sebab hanya Allah satu-satunya tempat bergantung dan menaruh harapan. Sebagian ulama lain berpendapat sholat istikharah tidak perlu dilakukan untuk setiap urusan yang kecil dan sepele yang memang tidak perlu untuk diistikharahkan, seperti ketika mau makan atau menentukan pilihan mau makan apa, atau ketika mau sholat berjamaah di masjid, atau ketika ingin belajar pelajaran apa atau semacamnya yang sudah jelas apa yang akan terjadi setelah itu. Demikian juga dengan seseorang yang akan menjual handphone yang lama dan membeli handphone yang baru, maka menurut pendapat yang kedua ini, dia tidak perlu melakukan sholat istikharah jika dampaknya setelah itu biasa saja. Tidak merugikan dirinya sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Sebab sholat istikharah dianjurkan jika seseorang ragu dan bimbang ketika akan melakukan sesuatu, mengingat dia tidak tahu bagaimana akibat dari perbuatannya itu. Meskipun demikian, para ulama ini sepakat bahwa urusan apapun yang membuat ragu dan bimbang besar atau kecil, jika nantinya akan berakibat fatal jika salah menentukan, maka hendaknya dilakukan sholat istikharah dalam menentukan pilihan terbaik. Demikian pula sholat istikharah tidak perlu dilakukan ketika seseorang akan melakukan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika akan meninggalkan larangan-larangannya. Demikian pula tidak perlu melakukan sholat istikharah untuk melakukan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh, karena semua urusan ini sudah jelas perintah dan larangannya, sehingga tidak perlu diragukan lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa, membaca Al-Fatihah dalam sholat merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana jika menjadi makmum? Apakah tetap harus membaca Al-Fatihah? Karena kita juga dianjurkan mendengarkan bacaan imam. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, jumhur atau mayoritas ulama menegaskan membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun solat. Artinya jika seseorang sengaja tidak membacanya, maka solatnya tidak sah, terutama ketika solat sendirian, berdasarkan hadis Nabi SAW. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah ketika melakukan solat berjamaah, khususnya dalam solat jahriyah atau solat maghrib, isya, dan subuh. Ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah makmum masih tetap harus membaca Al-Fatihah?
Sebab tak jarang makmum kesulitan membaca Al-Fatihah dengan khusyuk karena berbenturan dengan suara bacaan imam yang keras. Selain itu, jika ada yang membaca Al-Quran, bukankah kita diperintahkan untuk mendengarkan? Dalam kondisi ini, mana yang harus dilakukan makmum? Tetap membaca Al-Fatihah atau mendengarkan bacaan imam? Sebagian ulama mengatakan makmum dalam sholat jahriyah cukup mendengarkan bacaan imam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Selain itu, ada sabda Nabi yang menyebutkan bacaan imam adalah bacaan makmum. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah dan tidak cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Sebab bacaan Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, baik bagi imam maupun makmum. Namun ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum tetap wajib mendengarkan. Lalu setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, barulah makmum membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri dengan pelan. Kecuali bagi makmum masbuk atau yang tidak sempat membaca Al-Fatihah. Dalam hal ini, makmum boleh meninggalkan bacaan Al-Fatihah dan langsung mengikuti gerakan imam. Lalu bagaimana jika bacaan Al-Fatihah makmum bersamaan dengan bacaan surat tambahan imam? Beberapa ulama menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang merintahkan agar mendengarkan bacaan Al-Quran dan memperhatikannya dengan tenang. Namun dalam konteks sholat, kewajiban ini dikhususkan pada bacaan Al-Fatihahnya imam. Sebab ada hadis Nabi yang menyebutkan Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam sholat fajar. Seusai sholat, Nabi bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang membaca surat di belakangku?" Seorang sahabat menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Nabi bersabda, "Jangan lakukan itu kecuali membaca Fatihatul Kitab, karena tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Artinya yang wajib adalah makmum mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, saat itulah makmum menunaikan kewajibannya membaca Al-Fatihah, meskipun harus bersamaan dengan bacaan surat tambahan imam. Sebab jika makmum juga mendengarkan imam membaca ayat lain, dia menjadi tidak membaca surat Al-Fatihah. Padahal dalam mazhab Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum tetap wajib dilakukan, baik dalam sholat jahriyah atau sirriyah. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, imam sebaiknya memberi jeda setelah menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, agar makmum punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Sementara itu dalam mazhab lain, makmum yang tidak membaca Al-Fatihah masih dianggap sah. Hanya saja kesempurnaan sholatnya berkurang. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.